PSG berhasil menundukkan Barcelona dengan skor 2-1 dalam laga matchday kedua Ligue Paris Liga Champions. Barcelona sempat unggul lebih dulu lewat gol Ferran Torres di menit ke-19, sebelum PSG menyamakan kedudukan melalui Seny Mayulu di menit ke-38. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan dengan gol telat di menit ke-90. Opta Jose mencatat bahwa Rashford memimpin dalam keterlibatan gol untuk Barcelona di semua kompetisi dengan total 6 gol, terdiri dari 2 gol dan 4 assist, melampaui Ferran Torres dan Rafinha yang masing-masing terlibat dalam 5 gol. Menariknya, jumlah assist Rashford di La Liga tahun 2025 sampai tahun 2026 sudah setara dengan torehan assist seluruh pemain Man United di Liga Inggris saat ini. Manchester City tertarik Jules Koundé, tapi tidak pernah ada tawaran resmi. Barcelona kembali menghadapi bursa transfer penuh rumor. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah kabar ketertarikan Manchester City pada bek asal Prancis, Jules Koundé. Performa apiknya musim lalu bersama Blaugrana membuat nama Koundé disebut-sebut masuk dalam radar Pep Guardiola, yang memang sedang mencari tambahan di lini belakang setelah musim sulit 2024-2025. Meski begitu, isu tersebut tidak pernah berkembang lebih jauh. Tidak ada pembicaraan resmi, apalagi tawaran konkret dari City. Justru sebaliknya, Barcelona langsung memastikan masa depan sang pemain dengan memberikan kontrak baru hingga 2030. Perpanjangan itu menjadi bukti kepercayaan klub terhadap peran Koundé sebagai bagian dari proyek jangka panjang. Kontribusi Koundé memang besar. Musim lalu, ia tampil hampir di semua pertandingan penting dan menjadi kunci pertahanan. Bahkan, ia turut mencetak gol krusial saat final Copa del Rey melawan Real Madrid. Keberhasilan membawa Barca meraih treble domestik membuat posisinya semakin tak tergantikan. Di sisi lain, hubungan Barcelona dengan Manchester City tetap baik. Direktur olahraga Deco menegaskan komunikasi kedua klub berlangsung langsung, tanpa agen atau perantara. Menurutnya, City memang sempat menanyakan soal kemungkinan Koundé tersedia di bursa, tetapi tidak pernah sampai tahap penawaran. Tidak ada tawaran. Yang saya tahu, City hanya bertanya apakah Koundé bisa tersedia di pasar. Kami menjawab tidak, jadi tidak ada negosiasi sama sekali, kata Deco kepada Mundo Deportivo. Ia menambahkan bahwa percakapan dengan pihak City berlangsung secara profesional dan bersahabat. Hal ini juga sekaligus menepis rumor bahwa Koundé hampir hengkang. Bagi Barcelona, sang bek jelas masuk dalam rencana utama. Dengan kontrak baru yang panjang, Koundé dipastikan akan terus jadi bagian penting proyek besar Barca untuk bersaing di Spanyol maupun Eropa. Barca rela lepas Dani Olmo. Newcastle tawarkan rekor transfer. Barcelona sedang menghadapi periode krusial di bursa transfer setelah direktur olahraga mereka, Deco, bertemu dengan agen dari Dani Olmo di tengah kabar minat serius dari klub-klub Premier League, khususnya Newcastle United. Dani Olmo kembali ke Barcelona pada Agustus tahun 2024 setelah ditebus dari RB Leipzig seharga 60 juta euro, 1 triliun rupiah. Sebelumnya, ia pernah menimba ilmu di Akademi La Masia sebelum hengkang ke Dinamo Zagreb di usia 16 tahun untuk mencari menit bermain. Meski sempat terkendala registrasi akibat masalah finansial Barca musim lalu, Olmo akhirnya tampil gemilang dengan mencatatkan 12 gol dan 7 assist dalam 39 laga, membantu Blaugrana meraih treble domestik. Namun, sejumlah cedera kecil membuat kontribusinya tidak maksimal. Musim ini, ia sudah mencetak 1 gol dan 2 assist dari 8 pertandingan di semua kompetisi. Situasi cedera yang dialami Fermin Lopez cedera pinggul, absen 3 pekan, dan Gavi operasi lutut, absen 4-5 bulan bisa memberi Olmo kesempatan tampil reguler di bawah arahan Hansi Flick. Menurut laporan Sport, Barcelona terbuka pada opsi menjual Olmo demi memperbaiki kondisi finansial dan mengumpulkan dana untuk mencari pengganti Robert Lewandowski. Deco telah bertemu dengan agen Olmo,
Andi Bara, membahas masa depannya di Camp Nou. Deco juga menegaskan bahwa performa Olmo dalam laga besar kontra Paris Saint-Germain bisa menjadi faktor penting apakah ia akan diproyeksikan sebagai salah satu pemain inti jangka panjang Barca. Persaingan ketat di lini tengah Barca membuat sejumlah klub Premier League siap memanfaatkan situasi. Newcastle United, Tottenham Hotspur, dan Manchester City disebut sebagai peminat serius Olmo. Laporan terbaru mengklaim bahwa Newcastle siap memecahkan rekor transfer klub dengan tawaran 90 juta euro, 1,56 triliun rupiah untuk sang gelandang serang. Jika terwujud, ini akan menjadi salah satu transfer terbesar dalam sejarah klub. Keputusan akhir kemungkinan akan bergantung pada konsistensi Olmo dalam beberapa pekan mendatang. Apakah ia bisa meyakinkan Flick untuk menjadikannya motor serangan Barca atau justru dilepas demi menyeimbangkan neraca keuangan klub. Ansu Fati ungkap targetnya saat dipinjamkan ke Monaco. Setelah awal yang lambat di klub barunya, pemain pinjaman Barcelona, Ansu Fati, tampaknya telah menemukan ritmenya di AS Monaco. Penyerang Spanyol ini harus menunggu beberapa waktu untuk tampil perdana bagi klub Principality tersebut setelah bergabung dengan status pinjaman dari Barca, tetapi ia telah menunjukkan performa gemilang sejak saat itu. Pada debutnya, dalam pertandingan Liga Champions melawan klub Brugge, Fati mencetak gol dengan tendangan kaki kiri yang tak terhentikan, meskipun dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan. Dalam pertandingan keduanya, melawan Metz di Ligue 1, ia mencetak 2 gol yang luar biasa setelah masuk di babak pertama, sekali lagi menunjukkan ketajamannya dalam mencetak gol. Kini, menurut Sport, Ansu Fati telah menetapkan target untuk kembali mendapatkan ketajaman fisik sepenuhnya, melupakan kemunduran fisiknya, dan memulihkan sensasi positif dari musim-musim sebelumnya. Secara internal, ia juga telah menetapkan target ambisius untuk mencapai 20 gol musim ini bersama AS Monaco. Lulusan La Masia ini perlu memulihkan kepercayaan dirinya setelah musim yang sangat minim kesempatan di Barcelona musim lalu. Lagi pula, bintang muda berusia 22 tahun ini hanya bermain sedikit di bawah asuhan Hansi Flick di Barcelona dan hanya tampil selama 298 menit dalam 11 pertandingan. Ia sama sekali tidak menikmati kontinuitas yang dibutuhkan untuk menemukan kembali performa terbaiknya. Kini, situasi Ansu semakin membaik, dengan 3 gol hanya dalam 2 pertandingan, yang telah meningkatkan kepercayaan dirinya dan membuktikan bahwa ia tidak pernah kehilangan naluri alaminya di depan gawang. Jika ia mempertahankan ritme ini, target 20 gol musim ini akan berada dalam jangkauannya.